Kasihan seorang PMI di Taiwan sakit kanker pankreas sudah stadium akhir, harus operasi juga terapi dan memerlukan biaya banyak. Begitu juga seorang PMI yang bekerja di Timur Tengah saat ini lagi sakit dan butuh pertolongan, diduga seorang PMI ilegal karena nggak pegang dokumen apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Dilansir suara BMI.com, kabar menyedihkan kembali menimpa seorang pahlawan devisa negara di Taiwan. PMI tersebut atas nama Pujiati atau nama panggilannya adalah Ati yang berusia 50 tahun, seorang pekerja perawat pasien di Yinlin, Changhua, saat ini berbaring lemah di rumah sakit karena kanker pankreas yang dideritanya. Sebagaimana yang diceritakan penerjemahnya melalui LAN pada tanggal 21 Oktober, dijelaskan bahwa tanggal 17 Oktober kemarin Ati meneleponnya sambil menangis. Ia mengatakan kalau perutnya sakit sekali, keluar keringat dingin dan tidak bisa tidur. Keesok harinya, yaitu tanggal 18 Oktober, penerjemahnya membawa Ibu Ati ini ke Rumah Sakit Kristen Yinlin untuk melakukan pemeriksaan medis. Dari hasil diagnosa awal, dokter menduga bahwa Ibu Ati ini mempunyai masalah dengan hati dan kandung empedunya. Pada saat itu juga Ati opname di rumah sakit untuk melakukan USG dan pemeriksaan lainnya. Ati sekarang masih merasakan sakit perut dan tidak bisa makan. Dia muntah saat minum air dan makan, dan wajahnya kelihatan pucat seperti diceritakan dokter kepada penerjemahnya. Menurut keterangan dokter, hasil pemeriksaan Ati didiagnosis terkena kanker pankreas stadium akhir dan telah menyumbat ke saluran empedu. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi, akan tetapi karena termasuk operasi besar, disarankan supaya Ati dirujuk ke Rumah Sakit Kristen Changhua setelah 3-4 minggu pasca operasi, kemudian melakukan terapi. Sementara dokter lain mengatakan perjalanan pengobatan dan terapinya sangat panjang, biayanya juga sangat mahal serta waktunya terbatas. Iya teman-teman, jadi Ibu Ati ini sudah parah ya sakitnya, udah stadium akhir kankernya itu, jadi harus operasi dan juga memerlukan kemoterapi yang cukup lama, cukup panjang. Lalu setelah berdiskusi dengan Ati dan keluarganya di Indonesia, keluarganya mengatakan tidak ada yang bisa menemani Ati selama operasi di Taiwan. Ditambah lagi perjalanan kemoterapi yang panjang, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk meminta supaya Ati bisa dipulangkan ke kampung halamannya ketika kondisinya stabil. Perempuan dengan 2 anak tersebut yang berasal dari Demak ini, menurut keterangan majikannya, berperilaku baik, bekerja dengan baik, majikan menyukainya. Sayangnya hari ini dia sakit parah di Taiwan, sementara gajinya sudah dikirim ke Indonesia. Meskipun ia memiliki askes di Taiwan, namun mengingat untuk biaya rumah sakit tidak semua di-cover oleh askes, Ati tidak mampu lagi untuk membiayai pengobatan penyakitnya itu. Majikan menambahkan bahwa Mbak Ati ini memiliki kepribadian yang tertutup, tidak ada kerabat atau teman yang membantunya di Taiwan. Saya mohon organisasi di Taiwan untuk membantu pekerja migran Indonesia yang sakit parah dengan semangat kemanusiaan, pungkasnya. Kemudian PMI lainnya yang saat ini juga tengah dikabarkan sakit adalah seorang PMI yang bekerja di Arab Saudi. Post dan video ini viral di FB, katanya mbaknya ini mau pulang ke Indonesia tapi dalam keadaan sakit parah. Sekarang beliau ada di rumah sakit King Abdulaziz Mekah dan tidak mempunyai uang sepeser pun. Mbaknya ini juga tidak memiliki dokumen apapun di tangan ya yang dia pegang. Harus dibawa ke rumah sakit besar, ini nggak bisa di sini ini.
Kasihan sekali teman-teman kalau ada kabar PMI yang kurang beruntung seperti mereka ini ya, sakit di perantauan sangat menyedihkan sekali. Semoga kedua PMI ini segera mendapatkan bantuan, semoga segera sembuh dan bisa segera pulang ke tanah air dan pemerintah harus hadir ya untuk bisa mengurus kedua PMI ini, baik itu KDI Taipei juga KJRI Jeddah, semoga segera memberikan pertolongan kepada keduanya. Kita bantu doa ya teman-teman agar keduanya segera sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya guys, ada berita penting dari Taiwan. Hati-hati ya, ada pencuri dengan sasaran utamanya adalah pekerja migran. Ia masuk ke mes dan mengambil barang milik pekerja migran. Semoga segera ditemukan pencurinya. Pada tanggal 18 Oktober kemarin, kepolisian Zhongli menerima laporan adanya kejadian pencurian di asrama pekerja migran yang terletak di area industri Tajiang di kota Taoyuan. Mereka melaporkan telah kehilangan handphone, jaket, ada juga yang kehilangan kalung dan cincin, bahkan ada yang kehilangan sepeda listrik yang mereka beri dengan harga 27.000 dan mereka mengalami kerugian sekitar 50.000 NT dolar. Wakil Direktur Kepolisian Zhongli, Zhang Zhuzhong, mengatakan setelah menerima laporan pihaknya segera melakukan investigasi dan menyebarkan identitas tersangka dan akan menindaklanjuti kasus ini. Polisi mengatakan melalui layar CCTV, polisi telah mengetahui identitas tersangka dan sepertinya sudah menjadi kebiasaan tersangka yang secara khusus menargetkan melakukan pencurian terhadap barang milik pekerja migran karena asramanya terletak di dekat pabrik dan tidak ada yang mengawasi pada siang hari dan sementara pekerja migran sedang bekerja. Ya, dalam CCTV ini terlihat jelas laki-laki berpakaian abu-abu masuk dan membuka loker dengan gerakan yang cepat mengambil barang di dalamnya kemudian menutupnya kembali. Setelah menutup pintu, tersangka bersikap biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian membuka loker yang lainnya kemudian mengambil barang milik pekerja migran lain. Bahkan kendaraan milik pekerja migran juga dicuri, tersangka mengenakan helm kemudian mengendarai sepeda listrik. Dalam waktu 3 hari barang-barang berharga raib, kendaraan juga hilang, kemudian pekerja migran melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Ini harus hati-hati ya buat teman-teman yang pekerja pabrik, mungkin mesnya itu pintunya nggak ada kuncinya guys, jadi pencuri orang asing itu bisa masuk ke dalam mes pekerja migran dan dengan mudahnya ya si pencuri ini bisa membuka loker. Semoga tersangka pencurinya ini segera tertangkap dan barang-barang milik pekerja migran bisa segera dikembalikan. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Bye.